Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, Bapak Ibu yang saya hormati, para dewan guru sekalian. Alhamdulillah kita lanjutkan video kita di seri yang ketiga dengan tajuk Desain Pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill. Setelah kemarin kita membahas tentang 5 pendekatan saintifik. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang 4 model pembelajaran. Dikarenakan panjangnya pembahasan ini, maka kita kupas satu-satu. Yang pertama ada discovery learning. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang discovery learning, khusus tentang discovery learning. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalaminya bisa merujuk ke referensi karena saya hanya menyusun. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu discovery learning? Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, disebut juga discovery learning, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Discovery learning mempunyai langkah-langkah kerja atau yang disebut juga sintak-sintaknya. Sintak discovery learning itu ada 6 Bapak Ibu sekalian, para dewan guru yang saya hormati. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, disebut juga problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data, disebut juga data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik simpulan atau generalization. Bapak Ibu sekalian, setelah kita hafal tentang sintak-sintaknya, tentang 6 langkahnya tadi, kemudian bagaimana sih pada setiap langkahnya, kita bahas di setiap langkahnya. Mari kita masuk ke sintak yang pertama, yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Aktivitas guru di fase ini yaitu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca sebuah buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian aktivitas peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, contoh yang menarik ketika kita mengajarkan masalah mustalahul hadis. Kita masuk ke bab, misalnya bab munqati. Kemudian hadirkanlah sebuah video tentang percakapan dua ustadz yang salah seorang ustadz tersebut berdalil dengan hadis yang munqati. Kemudian ustadz satunya menegur bahwa hadis tersebut derajatnya munqati, tidak boleh digunakan untuk berdalil. Nah, kemudian hanya sampai di situ. Guru setelah itu bertanya kepada para peserta didik, apa yang kalian amati dan apakah yang dimaksud dengan hadis munqati? Kemudian masuk ke fase yang kedua atau sintak yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu pernyataan identifikasi. Aktivitas guru di sini yaitu guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Dan peserta didik, aktivitasnya permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban atau pertanyaan yang diajukan. Jadi setelah tadi Bapak Ibu menghadirkan video tentang percakapan dua orang pengajar tentang hadis munqati, timbullah kebingungan. Kemudian mereka di fase yang kedua itu disuruh menjawab sebisanya, di mana jawaban itu menjadi hipotesis. Misalnya ada yang menjawab bahwa hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya misalnya. Maka jawaban-jawaban tersebut dikumpulkan, dijadikan hipotesis Bapak Ibu sekalian. Kemudian barulah kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase pengumpulan data.
Nah, pengumpulan data di fase ini, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis atau jawaban yang tadi. Jadi guru memerintahkan siswanya untuk mencari informasi. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau mengoleksi berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bisa mereka lakukan di perpustakaan, bisa mereka bertanya langsung dengan narasumber atau ustadz-ustadz yang lain, yang mana yang kita singgung kemarin bahwa bertanya merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan ilmu. Barulah setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke fase yang keempat, ke sintak yang keempat, yaitu pengolahan data atau data processing. Guru melakukan bimbingan pada peserta didik melakukan pengolahan data. Kemudian peserta didik, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Semua informasi hasil bacaan dan wawancara, observasi, dan sebagainya tadi, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasikan, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, setelah peserta didik misalnya mencari tahu tentang hadis munqati melalui wawancara, melalui baca di perpustakaan, melalui sumber-sumber lain, kemudian diolah di sini antara yang ia dapat di perpustakaan dan yang ia dapat dari ustadz lain tentang hasil wawancara, diolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima ada fase pembuktian. Di fase pembuktian ini guru bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep teori atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Nah, di verifikasi ini Bapak Ibu sekalian, barulah Bapak Ibu memberitahukan yang sebetulnya tentang hakikat hadis munqati melalui data-data yang ilmiah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah itu peserta didik mencocokkan dari hasil olah data mereka dengan yang Bapak Ibu paparkan. Kemudian di fase ke-6 yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita singgung kemarin bahwa cara berpikir induktif ini seperti ini, mengambil dari yang spesifik untuk menarik kesimpulan umum berlaku untuk semua kejadian. Di sini di fase ini peserta didik itu akan merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi tadi. Jadi peserta didik sudah terlatih bagaimana caranya, step-step ilmiah itu sudah dilatih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika para peserta didik kita terus-menerus dengan cara belajar seperti ini, maka pengalaman ini akan selalu melekat pada dirinya dan menjadi suatu kebiasaan. Di saat dia menjumpai suatu masalah, langkah-langkahnya dia akan mengerti. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini telah selesai pembahasan kita tentang discovery learning. Untuk apersepsi atau murojaah, saya sampaikan lagi bahwasanya untuk bisa mendesain pembelajaran yang berorientasi kepada high order thinking skill, kita yang pertama harus memahami 5 pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua, paling tidak kita harus menguasai minimal 4 model pembelajaran yang salah satunya telah kita bahas, yaitu discovery learning. Kemudian kita harus mengetahui atau memahami 3 aspek HOTS. Setelah itu barulah dituangkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila ada saran dan masukan, mohon disampaikan secara baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.